Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya mau bicara malam ini tentang berdoa sampai dijawab. Jadi jangan pernah berhenti berdoa Bapak Ibu Saudara. Berdoa sampai kapan? Berdoa sampai dijawab. Kita lihat dalam Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Dalam dua cerita kita akan belajar tentang doa seorang janda. Jadi ayat 36 sampai 38 ada seorang janda yang namanya Hana. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Wow, banyak orang berkata bahwa doa itu pekerjaan orang-orang yang masih muda. Kami yang tua itu udah gak kuat, gak tahan lama lagi untuk berdoa. Tapi ini Alkitab bilang, ia sudah sangat lanjut umur, bukan tua, sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda. Jadi dia hanya sempat hidup berkeluarga 7 tahun. Dan sekarang ia janda. Dan berumur 84 tahun. Jadi saya perkirakan kalau dia menikah sekitar 30 tahun, 37 tahun dia sudah jadi janda. Sekarang 84 tahun. Berarti 47 tahun lamanya. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Terus kalau nggak pernah tinggalkan bait Allah, ngapain dia di bait Allah? Siang, malam, beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Wow, luar biasa. Kurang lebih 47 tahun. Dia siang malam berpuasa dan berdoa. Dia ngapain berdoa dan berpuasa? Untuk apa dia berdoa berpuasa? Kenapa sampai sekian lama dia masih terus berdoa berpuasa? Ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ternyata dia berdoa puasa untuk satu hal, kelepasan atas Israel lewat kedatangan Yesus Mesias, Sang Juru Selamat. Begitu Yesus Mesias, Sang Juru Selamat datang dibawa ke bait Allah, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Doanya sudah dijawab. Bayangkan, sampai usia yang sudah sangat lanjut, 84 tahun, tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam, Alkitab bilang bukan cuma berdoa, dia berpuasa siang malam lamanya. Ngapain Bapak Ibu Saudara? Dia berdoa, dia berpuasa siang malam lamanya. Ternyata dia lakukan itu untuk satu hal, supaya dia bisa melihat Tuhan menjawab doanya, Tuhan menjawab kerinduannya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, dia bisa melihat Mesias yang dinanti-nantikan itu datang. Dan hari ini saya ingin mengajar Bapak Ibu Saudara, lakukan hal yang sama. Berdoa. Berdoa sampai apa? Berdoa sampai kita melihat doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Ada cerita yang lain Bapak Ibu Saudara yang kita bisa pelajari di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Lukas 18 ayat 1 sampai 7. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi kita belajar di sini berdoa dengan tidak jemu-jemu. Seperti apa berdoa yang tidak jemu-jemu itu? Kita lihat katanya,
dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Yesus mengajarkan tentang doa yang tidak jemu-jemu dengan perumpamaan janda dan hakim yang lalim. Walaupun hakim ini lalim, tapi dia berkata, "Karena janda ini terus datang mengganggu aku, maka aku akan menjawab, akan membela perkaranya." Demikian juga dengan Tuhan. Alkitab berkata, tidakkah ia akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa kebutuhan kita yang belum dijawab? Apa doa kita yang belum dijawab? Apakah kita sudah lemah? Apakah kita sudah berhenti untuk berdoa? Yesus sendiri, ini pelajaran Lukas pasal yang ke-18 ini, Yesus sendiri yang mengajarkan. Berdoalah seperti seorang janda ini, sampai perkaranya dibela. Teruslah berseru siang malam kepada Tuhan, sampai Tuhan membenarkan kita. Ada satu bagian firman Tuhan di dalam Yesaya 62. Ini kita lihat cerita tentang gereja Tuhan untuk mengalami penggenapan janji Tuhan. Yesaya 62 ayat 1. Alkitab berkata, "Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti sulu." Ini tentang gereja Tuhan. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri. Dia tidak bisa tinggal tenang. Di ayat yang ke-6 dan ke-7 kita lihat apa kata Tuhan. "Di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai." Ku di sini huruf besar. Tuhan telah menempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Jadi pengintai-pengintai yang dimaksudkan di sini adalah orang yang bertugas mengingatkan Tuhan akan Sion, akan gereja Tuhan. Janganlah kamu tinggal tenang. Ayat 7 berkata, "Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi." Tuhan sendiri yang bilang, "Aku telah menempatkan pengintai, penjaga-penjaga yang harus mengingatkan aku." Kepada apa? Kepada Sion. Jangan tinggal tenang sampai apa yang Tuhan sudah janjikan atas Sion itu digenapi. Itu bicara tentang Yerusalem, yang sekarang Yerusalem, Israel, supaya mereka dipulihkan. Tapi juga ini bicara tentang gereja. Tapi juga ini pelajaran untuk setiap jemaat Tuhan, setiap orang percaya. Apa janji Tuhan yang pernah kita dapatkan? Ingatkan dia siang dan malam. Ingatkan dia siang dan malam. Ingatkan dia siang malam. Berseru kepada Tuhan siang malam. Berseru kepada Tuhan. Sampai dia menjawab kita dari surganya yang kudus. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Berteriak kepada Tuhan. Ingatkan Tuhan, Engkau sudah berjanji kepadaku, untuk keluargaku, untuk suamiku, untuk istriku, untuk hidupku, untuk anak-anakku, untuk pekerjaanku, untuk masa depanku, untuk pasangan hidupku, untuk bisnis karirku, untuk kesehatanku, untuk pelayanan, untuk gereja, untuk kota kita, untuk bangsa kita. Ingatkan Tuhan akan janji Tuhan
yang Tuhan sudah katakan atas hidup. Tapi juga kita perlu ingatkan Tuhan, hari-hari ini Tuhan berjanji Tuhan akan memulihkan gerejanya. Hari-hari ini Tuhan berjanji Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Tuhan akan mencurahkan kemuliaan, Tuhan akan memenuhi bumi seperti air menutupi lautan. Hari-hari ini Tuhan akan melakukan pekerjaan besar, penuaian jiwa-jiwa terjadi. Kekayaan bangsa-bangsa mengalir dalam rumah Tuhan. Tuhan akan menegakkan gerejanya di puncak-puncak gunung, di hulu-hulu. Tuhan akan menegakkan gerejanya. Gereja Tuhan akan tampil bersinar. Gereja Tuhan akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir ke dalam rumah Tuhan. Doakan Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata bahwa Dia akan melakukan perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang tahu beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak tahu beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan akan tetap hidup. Tidak akan dipermalukan orang-orang yang mencari Tuhan. Alkitab berkata kita akan diluputkan dari segala malapetaka. Kita akan diluputkan dari pencobaan-pencobaan yang terjadi di tengah dunia hari-hari ini. Berdoa. Jangan berhenti berdoa Bapak Ibu Saudara. Kalau itu janji Tuhan atas hidupmu, kalau itu janji Tuhan atas keluargamu, atas kota kita, atas bangsa kita, atas pelayanan kita, atas bisnis kita, angkat tangan, angkat hati. Jangan biarkan Tuhan tinggal tenang sampai semua firman-Nya digenapi. Naikkan suara, berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia pasti menjawab doa-doa.